Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Gofur, boleh silahkan. Karena Gusmu udah di halaman 205, saya tidak di halaman 205. Itu kira-kira Gus ya. Terus saya pengen memulai diskusi ini dengan bahwa kita datang kemari disatukan oleh berbagai macam background. Terus kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Saya yakin kelihatan banyak mahasiswa di sini. Tapi nanti setelah selesai masa kuliah, saya pikir kita akan masuk ke kanal kita masing-masing. Di mana di kanal kita masing-masing itu, kalau kita lihat Gusmuh dan channelnya di YouTube yang jas merah itu, dia beneran pakai jas merah begitu. Dia punya punya banyak kejengahan, dia punya kegalauan. Saya pikir di masing-masing kanal kita itu nanti kita akan ketemu dengan kegalauan kita masing-masing. Kita akan bertemu dengan kejengahan kita masing-masing, yang itu banyak sekali sudah diungkapkan Pak Toto atau Yai Tohar itu di banyak forum. Termasuk salah satunya ada di buku ini. Ada banyak detail di sana. Kalau saya nanti khusus bahas beberapa poin soal desa dan pertanian, tempat di mana saya lebih banyak bergulat di sana. Dan tentu saja saya juga menemukan banyak sekali kejumutan kita itu seolah-olah selesai persoalan A sebenarnya tidak terlalu selesai, sudah ketemu dengan persoalan B baru kita bahas, ternyata A pun masih ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, kira-kira dari kompleksitas permasalahan di sini, itulah yang sebenarnya dihadapi oleh Pak Toto selama berkarya melalui pemikiran-pemikirannya dari berbagai forum, buku-buku beliau, dan buku yang sekarang ini menurut saya sepakat ini buku yang ringan. Terus dia itu mengumpulkan berbagai macam persoalan, tidak hanya di 3 variabel tadi, baik desa, pendidikan maupun gerakan sosial. Ada juga soal pertanian, ada juga soal pertanian organik. Kita juga diajak berjalan-jalan oleh Mas Roni melalui pemikiran Yai Tohar. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan, saya pengen membuka dari bab pertama itu. Saya cukup intens diskusi dengan Roni kemarin. Saya tanya sebenarnya kalau dijudulin Jajah Desa Milangkori, Milangkori itu apa sih gitu. Saya terus terang sepanjang meneliti soal pertanian di Jawa, mungkin saya yang salah, saya yang miss di mana, tapi saya baru bertemu dengan istilah Milangkori itu saat ini, sekarang ini. Terus kira-kira kesimpulan saya membayangkan Milangkori itu ya perjalanan-perjalanan besar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar. Kalau kita membayangkan ingat ceritanya Tan Malaka begitu, dia dimarah-marahin sama Bung Hatta karena berpikir dia sudah dalam tanda kutip setara dengan Soekarno. Akhirnya dia melakukan Milangkori bersepeda ontel di pesisir utara Pulau Jawa sampai Jakarta dan sebaliknya. Lalu juga ada perjalanan Milangkori yang bagi sebagian umat muslim itu mungkin hampir setara dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saya membayangkan ada proses panjang yang telah dilalui oleh Pak Toto lalu diformulasikan dalam buku yang luar biasa ini. Saya pikir mungkin tidak akan selesai dalam buku ini, tapi beberapa poinnya itu cukup untuk membawa kita berjalan-jalan mengikuti perjalanan Pak Toto itu yang luar biasa. Ada perjalanan kunjungan, ada proses-proses pendampingan, organisir di banyak tempat begitu. Juga ada beberapa poin-poin soal dokumentasi di sana. Kalau saya membayangkan kira-kira sebenarnya yang sedang terjadi di kita ini seperti frasa rumah kacanya Pram. Kita itu sedang ada dalam sebuah kotak begitu, dikotakkan. Saya ingin langsung saja membahas soal desa. Desa di Indonesia itu mulai dikotak-kotakkan, dikacakan sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Itu adalah undang-undang pertama yang menyetarakan bahwa seluruh pemerintahan level terendah terkecil di Indonesia itu adalah desa. Dibayangkan seolah-olah pemerintahan di seluruh Indonesia ini yang terkecil ini layak untuk disamakan seperti Jawa. Akhirnya sejak 1979 hilanglah itu yang namanya nagari, gampong di Aceh, Huma, ada Banjar di Bali, semuanya hilang jadi satu menjadi desa. Ini adalah titik tolak pertama, kita menjadi punya penyeragaman secara kebutuhan, secara kebiasaan, secara proses governmentality, semuanya dijadikan satu dalam nama desa. Dan ini menjadi pintu masuk utama. Satu bagian favorit saya di situ adalah soal revolusi hijau, lalu ada soal revolusi sebatang jerami,
Terus ada beberapa contoh dari Kuba tentang bagaimana sebenarnya pertanian itu kalau tidak di rumah kacakan melalui revolusi hijau, melalui intensifikasi pertanian atau ekstensifikasi pertanian, kita sebenarnya adalah negara agraris. Beneran. Jadi kira-kira ada catatan yang bilang kalau Indonesia itu sebenarnya punya kira-kira 20 sampai 30 ribu jenis bibit padi yang didokumentasikan oleh para ahli-ahli benih di seluruh Indonesia sebelum revolusi hijau. Tapi sejak itu kemudian saya lompatkan sekarang, kalau Filipina sekarang punya IRI, di sana dia punya 12-an ribu. Dan sekarang di Indonesia tinggal berapa, bayangkan? 2.500, itu yang tercatat. Coba bayangkan, dari puluhan ribu, kemudian ada proses yang menyeragamkan itu, dan sekarang kita tinggal punya 1/9 kali lipat pada padi-padi lokal kita. Kita tidak punya itu semua sekarang. Nah, bayangkan Pak Toto menghadapi pertemuan itu, perjumpaan itu dengan banyak hal. Pak Toto ada cerita, mungkin Pak Toto sedang riset, sedang mendalami. Di Klaten kita juga punya pemulia padi, sedang digali sama Pak Toto, mungkin akan menjadi karya Pak Toto selanjutnya, kita tunggu saja. Tapi saya yang berkecimpung dalam dunia pertanian sebenarnya itu kejengahan pertama saya, bahwa dari sisi pembibitan pun kita sudah dikangkangi oleh yang namanya revolusi hijau di sekitar 1970 sampai 1980-an. Lalu ada titik kedua, setelah yang pertama adalah soal pemerintahan desa tadi, yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Kita setelah reformasi seolah-olah pengen beranjak menjadi negara yang mendesentralisasikan seluruh kekuasaannya, membabikan kekuasaan atau politik kuasa itu ke level lokal. Tapi itu adalah blunder kedua. Karena sejak itu pula kita sebenarnya punya sistem surveillance yang sangat sempurna dari atas dari bawah. Kalau pertama kali desa saya pikir masih ada proses adaptasi di sana, makanya kita masih ada cipta gelar, kita masih ketemu beberapa komunitas yang habis saya temui di Bali, mereka masih relatif safe karena ketika Orde Baru berjalan untuk mendaratkan revolusi hijau, mereka masih jauh aksesnya daripada jalan raya besar yang menghubungkan proses pemerintahan dari atas ke bawah. Tapi di 1999 kita sudah relatif punya infrastruktur yang lumayan lengkap, dan itu menjadi kalau saya nyebutnya desentralisasi semu mungkin ya, karena kita selalu dilepaskan kepala kita dan kita itu selalu dipegangi ekornya sebagai desa. Sekali lagi saya membahas soal desa. Lalu yang terakhir Undang-Undang nomor 6 2014 ada dua azas utamanya, itu soal rekognisi dan subsidiaritas, seolah-olah kita akan benar-benar melepaskan itu namanya ekornya. Sejak sebelumnya melepaskan kepalanya dipegang ekornya, tapi ternyata tidak. Ada banyak peraturan turunan yang itu justru membuat semakin kentaranya governmentality. Kalau ada satu subbab yang menarik di sana membahas soal governmentality-nya Foucault. Saya pikir Roni cukup mapan, cukup kuat secara mental untuk menuliskan hal itu, karena sebenarnya governmentality-nya Foucault ini akan sangat berat untuk didaratkan dalam bahasa yang renyah. Di sini dia berhasil mempertemukan itu dengan bagaimana pemikiran Pak Toto soal kira-kira kalau kita ngomongin Marx gitu, cara negara memegang ekor itu masih jelas. Di governmentality sebenarnya sistem-sistem itu tidak secara jelas menangkap kita, tapi kita dibebaskan dalam tanda kutip karena kita tetap ada di rumah kaca. Kita tetap ada di pagar-pagar fence yang membatasi kita untuk bergerak luas. Kita sebenarnya tetap ada dalam sistem pengawasan yang ketat. Kalau saya boleh contohkan, ada sebuah peraturan presiden di 2021 yang setelah kita punya dana besar tadi, kata Gus Muh, semua sekarang ke desa, ada namanya dana desa, ada seolah-olah 1 miliar per desa, bisa 1,2 ketika dia punya jumlah penduduk yang lebih besar, itu adalah kue yang menarik semua orang ke sana. Tapi ada PP nomor 104 tahun 2021 yang kemudian mengatur lagi penggunaan dana desa. Sekarang diatur bahwa 40% untuk BLT, ketahanan pangan hanya 20%, lalu sisanya itu dibagi untuk operasional desa, dibagi juga untuk kondisi darurat seperti Covid. Bayangkan, dari 1 miliar dana desa itu akhirnya juga kita masih dipegang ekornya, bahkan kita dituntun kakinya harus berjalan kemana. Nah, model-model kejengahan ini juga tetap
terus diperjuangkan Pak Toto gitu, disuarakan di banyak forum begitu, itu yang membuat saya salut. Saya pikir saya sepakat dengan pilihan kata bahwa Pak Toto ini kira-kira idealis sampai senja, pilihan Gus Muh tadi. Sangat puitis sekali. Kenapa di jas merah tidak puitis sama sekali itu Gus? Nah, lalu dari 3 fase utama kita kemudian desa itu selalu ditempatkan dalam ruang-ruang kaca tadi. Saya pengen bilang kalau ada proses surveilan yang tegas di sana. Lambat laun kita tidak merasa kalau surveilan itu tegas, tapi sebenarnya kita tetap selalu diarahkan kita mau jalan kemana. Nah, tulisan-tulisannya itu yang ada di sana, pemikirannya itu di sana, kemudian dituliskan oleh Bung Roni itu sebenarnya pengen melepaskan kita, melepas liarkan kita untuk membebaskan kita berpikir secara merdeka. Ada proses kesadaran kritis yang berusaha dibangun oleh buku ini. Karena dia itu range horizonnya itu sangat lebar. Ada membahas soal pertanian, ada soal desa, ada soal pendidikan. Minat masing-masing teman kira-kira masing-masing itu bisa menjawab kejumutannya itu di mana, dan kita jadi punya bayangan. Kalau saya itu jumut pada revolusi hijau, sebenarnya teman-teman yang ada poin di sana itu bisa berkaca juga. Kalau kita menemukan titik seperti ini sebenarnya kalau kita coba merefleksikan pemikirannya itu bagaimana, itulah yang berusaha ditemukan dalam buku ini. Terus terakhir kira-kira saya membayangkan buku Manusia Tanpa Sekolah ini adalah, dulu ada gelar yang sangat menempel erat ke yaitu begitu. Saya pengen meminjam istilah itu juga. Jadi buku Manusia Tanpa Sekolah ini adalah buku pedoman atau buku putih atau peta jalan bagi kita untuk menjadi kepala dinas gangguan pikiran. Kira-kira seperti itu. Kita harus dibebaskan, kita akan dibebaskan oleh sebuah karya ini yang sebenarnya ringan. Beberapa itu saya pikir sebenarnya bisa lebih dalam, tapi itu pula mungkin keunggulan dari buku ini. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk menyelam ke dalam, karena kita akan disediakan satu permukaan yang mengantarkan kita. Kalau kita pengen menyelam, sebenarnya titik mana yang menjadi titik tolak kita untuk menyelam. Kira-kira bayangan saya seperti itu. Saya tidak akan menyelam terlalu jauh soal riset saya soal Pranoto Mongso, tapi kira-kira saya punya sedikit gambaran yang mungkin ada yang relevan dengan beberapa bab soal pengetahuan lokal begitu. Yang pertama ingin saya tekankan ke teman-teman, sebenarnya kalau kita sudah melabeli pengetahuan, tidak ada yang namanya pengetahuan lokal. Yang namanya pengetahuan itu selalu universal. Tidak ada itu namanya local knowledge, adanya universal knowledge. Memang yang membedakan akhirnya adalah proses, di mana pengetahuan seperti Pranoto Mongso, seperti para pembaca bintang di Nusa Penida, atau juga di suku-suku laut itu sebenarnya sedang menyelami wilayah-wilayah lokal mereka. Tidak ada riset atau laboratorium yang menunjukkan hasil lab bahwa hadirnya belalang adalah pertanda datangnya musim hujan. Tidak ada sama sekali. Karena itu adalah temuan dari masyarakat-masyarakat di seluruh Nusantara, dan kita harus sadar dengan background bahwa kita adalah sebuah negara kepulauan. Ada banyak aspek lokal spesifik. Kalau soal background kita akan tetap memakai frasa lokal, tapi kalau soal knowledge kita akan memakai frasa universal. Karena dalam kontekstualisasi lokal itulah sebenarnya yang membuat kita itu bisa berpengetahuan tidak melebar seperti horizon, tapi mendalam. Jadi kira-kira ada banyak aspek di buku ini yang bahkan memantik saya untuk mendalami beberapa riset saya yang belum selesai begitu. Karena kalau saya riset di Belanda juga saya terbatas. Ada profesor saya yang bilang saya tidak boleh ngurusin soal belalang karena basic pengetahuan saya bukan di insek atau ilmu soal serangga. Akhirnya saya hanya riset soal sosial, gerakan sosial, dan bagaimana pengetahuan lokal itu dimanifestasikan di Jawa itu
Tidak seperti bagaimana pengetahuan itu diajarkan di kelas-kelas. Pengetahuan itu tersebar di banyak tempat, pengetahuan itu tersebar dari banyak pemikiran-pemikiran ulung yang salah satunya ada di buku ini, Manusia Tanpa Sekolah. Kira-kira itu untuk memulai diskusi saya, Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau kita lulus selesai baca buku itu ya kita bisa menjadi ASN tadi lah. ASN Kepala Dinas Gangguan Pikiran. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gofur. Ini temuan-temuan yang sangat menarik sekali ya yang ditemukan sama Mas Gofur dari buku Manusia Tanpa Sekolah ini, dan juga bisa dilihat bahwa ketika kita atau Mas Gofur atau Gusmuh ketika membaca juga mungkin membayangkan, wah kita sekarang sedang berada di zaman apa gitu, dan ternyata kegelisahan itu yang sudah dirasakan oleh Pak Toto selama puluhan tahun yang lalu dan juga diperjuangkan begitu. Ini yang kemudian menjadi menarik ketika dibaca oleh milenial hari ini begitu, kemudian barangkali akan ada pantikan-pantikan dan juga gerakan-gerakan yang turut tumbuh dari tulisan-tulisan Mas Roni atas pemikiran dari Pak Toto.